Jadi yang bikin bonsai mahal itu saya bilang, wah dulu mau belajar bonsai itu susah banget, harus beli buku, miniatur, dan itu tahapannya panjang sekali. Itu yang beli bawa pulang, paginya langsung nyiram. Nama saya Ahmad Isnaini, saya vlogger khusus bonsai di channel YouTube Belajar Bonsai. Awal mungkin bisa diceritakan Mas dulu awal kok bisa main bonsai itu. Ya, awal senang bonsai sebenarnya karena nonton di YouTube juga banyak channel-channel bonsai, terus mulai tertarik, mulai nyari bahan. Waktu itu karena awalnya memang belum ada kenal teman-teman komunitas di Jogja, jadi nyari bahannya online, nyari beli bahan, pengen jenis tertentu beli online semua. Kemudian eh, akhirnya kepikiran bikin channel YouTube itu karena ya awalnya tujuannya untuk saya dokumentasi proses saya belajar itu. Saya mulai nanam, saya ngapain, ngerjain bonsai, saya dokumentasi, saya upload ke YouTube. Kemudian lama-lama banyak yang nonton, malah kesininya nganggap saya master. Padahal saya mulai senang bonsai itu relatif barengan sama bikin channel YouTube Belajar Bonsai itu. Jadi channel Belajar Bonsai itu saya bilang saya yang belajar, jadi bukan mengajari, saya bilang. Jadi karena awalnya memang seperti itu, saya dokumentasi yang saya kerjakan. Mungkin kalau teman-teman nonton yang awal-awal itu ya saya nyetek macam-macam, itu memang awalnya seperti itu. Yang kedua, mengapa bonsai Mas? Apa yang dilihat Mas kenapa bonsai itu begitu menarik? Kenapa akhirnya fokus ke bonsai? Oke, ya eh, apa ya? Kebetulan waktu itu memang saya pekerjaan banyak di rumah, kemudian memang saya nyari saya nggak punya hobi sebenarnya. Maksudnya untuk olahraga dan lain-lain itu saya nggak ada hobi. Awalnya ya cuman senang tanam-tanam cabe di halaman. Tapi basicnya memang senang tanaman. Awalnya seperti itu. Terus lihat bonsai sepertinya kok menarik. Ada tahapan-tahapan, ada proses. Kayaknya menarik, saya coba, langsung suka. Pertanyaan ketiga mungkin sekarang di tahun yang kesekian Mas Is main bonsai, misal kalau dihitung dari pertama kali bareng sama dia, sekarang bonsai buat Mas Is itu masih sekedar hobi atau sudah menjadi bisnis, ada penghasilannya kah atau gimana Mas? Oke, ya seiring perjalanan waktu kan saya bikin banyak, mulai bikin dari bahan, kemudian ya mungkin sekedar hobi aja, awal selalu seperti itu. Bahkan lebih banyak keluar duit karena kita beli bahan lebih banyak mengeluarkan duit. Kemudian seiring waktu mulai tambah banyak, kemudian akhirnya karena tempat terbatas, ya halaman, tempat terbatas, mau nggak mau harus dikurangi kan. Jadi ya itu mulai menjual. Berarti sebenarnya dari bonsai pun ya sudah ada pemasukan dengan menjual bahan, jual bonsai yang udah setengah jadi misalnya, itu udah. Jadi bahkan saya untuk bibit misalnya itu juga jual online, saya taruh di marketplace seperti itu. Oke, kalau bisa dikatakan Mas Is ini kan jadi seorang yang pelopor mungkin dari dunia YouTube. Mungkin ada cuman nggak banyak pada waktu itu. Sampai akhirnya sekarang banyak yang menjamur YouTuber yang fokus membahas bonsai. Iya, iya. Kalau dari Mas Is sendiri, dari pandang Mas Is sendiri, seberapa penting sih teknologi yang sekarang cepat begitu dengan perkembangan bonsai yang ada di, kalau ngomong di Indonesia kayaknya terlalu lebar, yang ada di daerah kita deh. Menurut Mas Is sendiri gimana pentingnya teknologi itu? Oke, nah untuk bonsai sendiri memang mungkin channel saya termasuk awal dengan beberapa channel yang lain. Waktu itu memang nggak banyak yang Indonesia.
Em, Menurut saya dengan kemajuan teknologi misalnya seperti YouTube, kemudian sosial media, ada sekarang di Facebook juga, Instagram dan lain-lain, dengan basic video itu menurut saya lebih bisa bisa menjangkau lebih banyak orang untuk belajar. Karena saya kalau ngobrol sama senior yang wah dulu mau belajar bonsai itu susah banget, harus beli buku, udah punya buku juga nggak tahu caranya, nggak mau praktek juga nggak bisa, terus misalnya masalah peralatan juga terbatas sekali, mau beli di mana. Nah dengan adanya kemajuan teknologi informasi lewat YouTube, kemudian sosial media lain-lain, jadi semuanya jadi lebih mudah orang untuk belajar. Dan saya bilang kelebihan video itu kan orang nggak hanya, kalau dulu mungkin hanya ada sekedar website, orang cuma lihat gambar sama seperti baca buku kan. Nah sekarang mereka melihat dan mendengar, jadi mendengar, melihat, dan otomatis menurut saya pemahamannya lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan dibandingkan hanya membaca, karena mereka melihat langsung prakteknya. Nah seperti itu. Jadi untuk bonsai sendiri saya lihat perkembangannya paling signifikan mungkin beberapa tahun terakhir sejak COVID itu. Saya lihat itu pertambahan jumlah penggemar baru itu sangat-sangat signifikan, bertambah banyak, mungkin karena orang banyak di rumah ya, terus nyari kegiatan, itu saya lihat banyak sekali. Dan karena mereka baru mulai senang bonsai dan di rumah aja, otomatis medianya kan ya pasti lewat video seperti itu, media sosial. Dua pertanyaan lagi deh mas. Ya. Pertama, kenapa bonsai mahal? Kenapa ini bonsai harganya segini, yang ini belum segini? Itu faktornya apa mas? Oke. Nah bonsai ini kalau ngomong harga kan sebenarnya relatif ya. Betul. Relatif. Dan bonsai ini, karena bonsai ini kan dianggap seni. Nah dianggap seni yang saya bilang berbeda dengan seni yang lain. Seni yang lain itu kan lebih mapan, statis. Maksudnya gini, ketika seniman mau pelukis, pematung mau bikin patung kuda atau lukisan kuda, coret-coret kuda jadi, tempel, jual ratusan juta misalnya, pemiliknya langsung pasang di tembok, bayar 200 kan, pasang di tembok di rumahnya, selesai gitu. Nah seni bonsai nggak bisa seperti itu ya. Seni bonsai ini seninya hidup, berubah terus. Jadi saya bikin pohon bagus ya, bikin pohon bagus, kemudian dan butuh waktu bertahun-tahun, mungkin itu yang bikin mahal. Tahapannya tidak sebentar, bisa bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun untuk mateng. Dan ketika misalnya ada yang minat terus beli, misalnya ratusan juta juga misalnya, itu yang beli bawa pulang, paginya langsung nyiram, besoknya mungkin seminggu dia pruning lagi, dia nggak bisa ngerjain sendiri, dia bayar orang untuk merawat itu. Jadi hasilnya itu juga beda dengan seni yang lain. Kalau seni yang lain kan udah statis, tempel di tembok, selesai, nikmati sambil nonton TV atau sambil melamun kan. Kalau bonsai nggak bisa. Jadi yang bikin bonsai mahal itu saya bilang tahapannya itu. Untuk bikin tahapannya gimana pohon itu tetap kerdil, dibentuk. Kalau bonsai itu kan meniru pohon besar di alam. Nah itu di dalam bentuk kecil dengan wadah pot. Jadi miniatur, dan itu tahapannya panjang sekali dan nggak pernah selesai. Itu ya. Iya. Saya mau mulai main bonsai, sebaiknya jenis pohon apa? Itu kadang kurang sabar, jadi pengennya cepet. Nah kita ini mau menempatkan diri kita di mana? Tadi ada yang mau jualan seperti misalnya lantana atau putri malu atau mungkin tambat sapi, pernah rame.